Terpilihnya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sepertinya membuat posisi Caimin risau. Hal itu karena saat ini PBNU dengan tegas tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Apalagi dalam tubuh kepengurusan PBNU tidak hanya diisi oleh kader partai PKB. Seperti halnya yang terlihat saat acara pengukuhan PBNU di Balikpapan. Ketua Umum PKB tersebut tidak hadir, malah sosok Puan Maharani yang datang bersamaan dengan Presiden Jokowi. Tentunya, kondisi tersebut memberikan sinyal bahwa sedang ada yang tidak beres antara Caimin dengan kepengurusan PBNU saat ini. Dilansir dari Gelora.co, ketidakhadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar dalam pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2022 hingga 2027 disinyalir karena ketidakpuasan komposisi kepengurusan PBNU. Caimin dinilai kecewa dengan komposisi PBNU yang kini dipimpin Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf. Dikatakan, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saiful Anam, para tokoh PKB di kepengurusan PBNU bukanlah berasal dari ring satu pendukung Caimin. Kekecewaan Caimin makin menguat lantaran Gus Yahya justru mengakomodir sejumlah partai politik dalam kepengurusan PBNU. Itu bisa jadi karena terdapat banyak parpol lain seperti PDIP, Golkar, dan P3 juga diakomodir dalam kepengurusan PBNU. Ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL pada Rabu 2 Februari 2022. Oleh karenanya, ia memandang absennya Caimin juga makin menguatkan sinyal adanya keretakan hubungan PBNU dan PKB. Ia, Caimin, merasa untuk apa berjuang bersama PBNU kalau tidak diorangkan di PBNU. Selain itu, Caimin lebih condong memberikan dukungan kepada Said Aqil Siroj sehingga dalam komposisi kepengurusan PBNU tidak terlalu mengakomodir dari PKB. Pungkas Saiful. Tidak hanya itu, ketidakhadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin kemarin 31 Januari menunjukkan makin renggangnya hubungan PKB dengan PBNU. Makin kentara hubungan NU dengan PKB berjarak di masa kepemimpinan baru PBNU, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia, Ray Rangkuti. Menurut Ray Rangkuti, PKB bisa saja kehilangan dukungan politik dari PBNU. Meski bagi PBNU, absennya Caimin tersebut tidak berarti apa-apa. Tapi jelas akan memberi efek serius bagi PKB. Tuturnya, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyakini situasi ini masih lanjutan dari adanya perbedaan pandangan atas kunjungan silaturahmi Caimin ke beberapa pengurus PCNU pekan lalu. Beberapa dari pengurus tersebut kemudian dipanggil oleh Ketum PBNU, sehingga Ray melihat ada ketegangan antara pengurus PBNU dengan PKB. Untuk memendekkan jarak ini, ada baiknya Caimin silaturahmi ke PBNU sesegera mungkin. Jika Caimin bisa silaturahmi dengan sigap ke pengurus PCNU, tentu sejatinya tidak ada halangan yang membuat silaturahmi Caimin ke PBNU terhalang. Demikian Ray Rangkuti. Dalam acara pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan, Kalimantan Timur, sejumlah petinggi negara hadir menyaksikan langsung. Tampak hadir Presiden Joko Widodo dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin tidak kelihatan alias absen dalam acara tersebut. Berbeda dengan kepengurusan PBNU sebelumnya, di mana Caimin aktif dalam berbagai acara PBNU. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, Caimin sedang menegaskan perbedaan sikapnya dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Namun, soal Ketua DPR RI Puan Maharani yang justru menghadiri acara pengukuhan tersebut dinilai ada tujuan politis. Sebab Putri Mahkota PDIP itu masih berupaya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Soal kehadiran Puan, mungkin agar bisa mendapat dukungan dan simpatik dari petinggi PBNU dan kaum nahdliyin. Dalam politik itu merupakan hal biasa.
kata Ujang Komarudin. Adapun kata Ujang Komarudin, absennya Caimin karena ia sedang menegaskan sikapnya yang memang berbeda kubu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Ujang mengurai, Gus Yahya merupakan orangnya Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sedangkan Caimin pernah menggusur Gus Dur dari PKB. Gus Yahya pernah jadi wasekjen PKB kubu Gus Dur. Kita tahu juga PKB Gus Dur dikalahkan oleh Caimin, sehingga kubu PKB Gus Dur termasuk Gus Yahya tergusur, ucap Ujang. Oleh karena itu, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, adalah wajar jika Caimin menunjukkan sikap yang demikian pada PBNU kepemimpinan Gus Yahya. Kini ketika Gus Yahya jadi ketum PBNU ya masih punya pandangan politik yang berbeda dengan Caimin, tutup Ujang.